Kode biru terlepas. Isyaratkan Nasdem identik penjajah. Polemik politik. Kesannya lomba menulis kritik tingkat kelas 6 SD. Begitu barangkali publik mencermati perdebatan antar partai dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Menarik kita sikapi komentar pengamat politik bahwa potensi keriuhan pasca Anies menjadi capres Partai Nasdem tidak bisa dihindari. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengamati dampak politik setelah Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut Ujang, apa yang dilakukan Nasdem menjadi sebuah magnet politik tersendiri, sehingga banyak pihak yang bereaksi, termasuk partai koalisi. Buktinya, banyak pihak termasuk partai koalisi Jokowi kebakaran jenggot dalam konteks mereka tidak menyukai apa yang dilakukan Nasdem, kata Ujang kepada wartawan. Apa yang dilakukan Nasdem, kata Ujang, merupakan strategi partai yang tentu telah diperhitungkan secara matang, termasuk mempertimbangkan risiko dikritik, diserang, atau bahkan ingin mendek. Kita lebih jauh melihat pernyataan Ujang Komarudin sangat mengena, khususnya ketika dia menyebut telah diperhitungkan secara matang, termasuk mempertimbangkan risiko dikritik, diserang, atau bahkan ingin mendek. Dan risiko yang telah diambil Nasdem, atau lebih khusus oleh Surya Paloh, adalah fakta bahwa Nasdem dihujat baik oleh kawan koalisi maupun kadernya sendiri. Bagaimana mungkin sosok yang selama ini sangat rajin mengangkat isu nasionalisme dan kepentingan bangsa, namun ketika mengumumkan sosok kontroversial untuk didukung sebagai capres, gugurlah label melegenda itu pada dirinya. Nasdem kini telah berubah wujud menjadi tak lebih dari partai oportunis dan bukan partai nasionalis sebagaimana selama ini melekat pada partai tersebut. Demikianlah barangkali stigma baru yang disematkan kepada Nasdem. Usai deklarasi Anies Baswedan sebagai capres tahun 2024, hubungan Partai Nasdem dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bagai dua sahabat yang sedang berebut pengaruh dan menghangat. Beragam kritik dilontarkan PDIP terhadap langkah Nasdem yang mengumumkan pencapresan Anies setahun lebih sebelum pagelaran pemilu tahun 2024. Dalam kritiknya, PDIP menilai Nasdem tidak memiliki etika berpolitik dalam mendorong keberhasilan Jokowi dan Yai Haji Ma'ruf Amin. Deklarasi Gubernur DKI Jakarta itu dianggapnya justru mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menangani masalah ekonomi. Isu tentang semrawutnya pengelolaan Jakarta sejak dipimpin Anies Baswedan rupanya tidak menjadi kekecewaan Nasdem dan menjadi faktor pengurang dalam menilai potensi Anies sebagai capres. Pengamat politik Ari Junaidi menilai kiasan dalam pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tentang biru terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi sebagai bentuk ungkapan hati terhadap sikap Partai Nasdem. Menurut dia, dari pernyataan itu terlihat PDIP kini menilai Partai Nasdem sebagai ganjalan karena mendekat kepada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membangun koalisi. Padahal Nasdem merupakan partai pendukung Jokowi. Adakah ada titik balik dukungan Nasdem kepada pemerintah? Yang jelas, karena unsur ingin mengambil keuntungan menjadi penyebab Nasdem auto dijauhi teman koalisi. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Ruskandi Anggawirya. Bagaimana menurut Anda?